Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah. Sehat ini tanaman jeruk saya, jeruk sambal teman-teman. Ini mau nyambel sepuasnya juga oke ya. Alhamdulillah. Dulu itu suka ada yang nebas, tahu nggak teman-teman nebas tuh? Jadi dibeli daun sama buahnya ini ya, dipangkas habis gitu. Tapi sekarang saya nggak seperti itu kan, jadi saya suka melihat-lihat gini. Jadi cuman kalau udah mulai tua saya bagi-bagikan, nanti tumbuh buah baru lagi ya. Jadi saya senang aja lihatnya gitu teman-temannya. Kalau pas diambil orang ditebas habis itu jadi nggak ada pemandangan lagi. Nah ini mulai numbuh yang kecil juga, yang lain udah masa panen. Alhamdulillah. Kacang panjang yang akhirnya jadi tanaman termudah ya, kita semua pemula harus punya ya. Ini asal tancap aja, kasih lanjaran, dia hidup sendiri dan berbakti pada masanya, berbakti pada waktunya teman-teman ya. Selalu ada cabai di kebun saya. Nih kita intip potnya, ternyata seperti itu. Nih, tapi tanaman cabainya tumbuh sehat ya teman-teman ya. Rumput-rumput mulsa udah mulai kering. Nih alhamdulillah tidak membuat busuk batang ya kalau pemupukan cabai dengan cara seperti ini ya. Alhamdulillah. Dan tidak rawan keriting. Ini mau keriting juga nggak jadi ya, karena pupuknya slow release dan sesuai kebutuhan dia menyerap dengan sendirinya tanpa kita paksa harus berapa kali pemupukan. Tidak begitu kalau cabai, saya biarkan dia menghidupi dirinya sendiri. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, jumpa lagi sama spot mini garden aku. Mini garden yang sengaja saya desain ya teman-teman ya, mencoba memahami tanaman di lahan sempit nih. Alhamdulillah ini tadi sempat ada ayam main ke sini nih rupanya teman-teman ya, kelihatan ya. Iya, hama yang kadang itu buat kita luka tak berdarah, itu adalah ayam ya. Nih alhamdulillah sana baris hijau teman-teman ya. Saya lagi berpikir gimana kalau ke atas ini juga penuh dengan tanaman, cuman belum ya, ini masih tahap sehat di lahan sempit dulu. Ternyata ya teman-teman, setelah beberapa hari saya berkebun di tempat yang sesempit ini, itu malah lebih asik ya. Ternyata asiknya begini, jadi tanaman itu lebih terpantau ya, lebih terpantau. Apa yang dia butuhkan itu kita lebih tahu. Oh ini udah minta diakhiri dan ini minta perawatan khusus gitu, lebih enak ternyata ya. Selalu saya sediakan lumpur ya di setiap barisan tanaman saya. Ini barisan sini saya sediakan satu, ini cukup. Bawahnya setengahnya lumpur, ini setengahnya lumpur, setengahnya air. Kemarin saya tambahkan cairan protein hewani air rebusan keong teman-teman, luar biasa itu. Alhamdulillah. Ini juga saya mau tahu kacang panjang ini lanjarannya hanya sekitar 1 meter. Ini sekitar 1 meter teman-teman ya. Lanjaran ke bawahnya saya survive-kah dia sampai berbuah gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan saya pakai lanjaran yang bebas ya, panjang gitu kan. Ini saya mencoba di antara barisan sawi, saya kasih 3 pot kacang panjang. Survive-kah dia nanti teman-teman? Saya kasih 3 ya kemarin. Kemudian yang sebelah sini ini mau saya satukan begini. Ini rencananya 2 pot mau saya gabungkan jadi 1, tapi tetap dengan lanjaran 1 meter. Saya ingin tahu ke depannya bagaimana teman-teman ya. Saya tali dulu ya ini ya. Nih saya tali dulu.
ini nanti bismillah ditarik dulu. Agak susah. Sudah saya tali, bismillah ya. Mau saya tambah begini teman-teman, maksudnya ya. Ini kelihatan ya. Nih. Nah, kalau kacang panjang itu kan nggak riwah ya, nggak butuh tempat yang satu lanjaran harus untuk dia tuh enggak. Yang penting nanti dia bisa ada tempat untuk bersandar. Jadi ini misalkan pun segini diisi dengan 10 pohon pun oke, mau ya. Jadi dulu saya tuh sempet ogah ya, sempet males tanam kacang panjang tuh karena apa, mikirnya lanjaran. Ternyata dengan seperti ini pun teman-teman ya, itu nanti tuh udah bisa untuk dia bersandar. Saya baru paham juga, yang penting dia tuh punya tempat untuk bersandar, meskipun bejubel it's okay, nggak masalah gitu. Nih kan, dengan 1, 2, 3, 4, 5 saja udah bisa untuk satu pot. Nanti ketika dia jalar ke sana, kita belokin lagi ke sini. Ketika nyampe sini udah penuh, kita belokin lagi ke sana. Jadi gitu ya. Tuh alhamdulillah nanti nggak nyampe sebulan nanti dia udah mau berbakti kalau sudah kayak gini ya teman-teman ya. Ada lubang-lubangnya. Kemarin sempat ada beberapa belalang nyamper ke sini, tapi alhamdulillah ini untuk daun berikutnya sepertinya oke, nggak masalah ya. Sawi-sawian saya yang saya sempilkan ini karena lahannya sempit, jadi saya sempilkan nih. Ini di bawah ini udah ada kembang kol ya, yang sempat habis dimakan ayam. Ini di sebelah sana ya, deket pintu. Akhirnya saya bawa ke sini, udah mulai selamat hari kedua. Dan atasnya atasnya saya kasih pot teman-teman, ini nyempil pot sawi ya. Selalu ada tanaman kecil hidup, saya suka banget lihatnya. Nanti kalau tidak dibutuhkan bisa dicabut ya. Nih sehat cantik sawinya juga ini ya, mulai menunjukkan sehat. Saya siram dengan rendaman lumpur ini teman-teman, siram pakai airnya saja, alhamdulillah ya. Sebelah sana ada kemangi ya teman-teman ya, kita ke sana ya. Nah ini kemangi ini manfaatnya bagus ya, terutama untuk yang bermasalah bau badan. Dengan mengkonsumsi kemangi secara rutin itu akan menghilangkan bau badan secara sistemik ya teman-teman. Ada penghalau hama secara sistemik, ada ini bikin fresh badan ya. Jadi nanti nggak akan ada lagi masalah bau badan teman-teman ya. Sepengetahuan saya ini udah beberapa aplikasi ke teman-teman saya suruh coba yang aromanya wow, itu ternyata dengan rutin mengkonsumsi ini 1 minggu saja itu udah hari berikutnya udah no problem, nggak masalah. Nah ini termasuk tanaman pengundang hama ya teman-teman ya. Kemangi ini termasuk tanaman pengundang hama. Jadi kalau versi saya, rajin-rajin di ramban, dipangkas ya, dipanen biar hama tidak terundang. Selain itu perawatan tetap kita kasih rumput jampang. Nah ini aman di sini, jadi hama nggak terundang, meskipun sebenarnya ini agak telat ramban ya, ini agak telat manen ya, tapi ya gitu, karena rumput jampangnya selalu menyertai tanaman, jadi bisa menjadi penghalau hama secara sistemik. Selain nutrisinya bagus untuk tanaman ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah cantik, sehat, saya suka. Ini dari biji loh kemarin ya, dari biji, dan umurnya bisa panjang kalau sebelum muncul bunga udah dipanen gitu. Ini makanya saya suka ramban ini, karena dilalap pun enak ya, nggak harus dimasak, apalagi dibuat sambal. Gitu, ibu rumah tangga selalu punya kreasi ya. Kalau lu udah bawa bahannya itu, ini mau jadi apa nanti jadi di tangan kita, jadi ya, jadi makanan yang menggoda lidah
anggota keluarga gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih, ini segini bisa jadi sambal sekali menu ya. Alhamdulillah buat sambal. Kemudian teman-teman, karena hari ini saya tuh kebetulan ini belum makan ya, belum sarapan, sekalian saya mau ambil lalapan ya beberapa, sekaligus membereskan tanaman ini. Buat lalapan selalu ada lalapan kalau makan ya teman-teman ya. Jadi kalau mau makan ke kebun dulu. Dari tahun berapa ya saya itu mulai suka lalapan tuh 2016 ya, dari 2016, 4 tahun sebelum pandemi ya. Juga ada oak leaf yang harus dipanen ya, kalian mau dilalap dia. Tapi sebelum suka berkebun, saya dulu suka stok sayur lalapan di kulkas ya teman-teman ya. Saya beli di pasar itu kadang banyak sekalian gitu. Kebayang aja, enak banget ya kalau punya kebun sendiri, punya tanaman sendiri. Setiap kali mau makan bisa langsung petik-petik gitu kan. Dan ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan, ternyata semudah itu gitu. Ini red romaine juga mau saya bereskan kalian teman-teman ya. Ini nanti mau saya ganti tanaman baru jadi buat lalap sama sambal kemangi. Alhamdulillah, semudah itu loh kita itu menanam ya. Pokoknya rugi loh di negeri tropis tapi enggak menanam, soalnya di negara-negara lain itu harus nunggu musim yang tepat untuk menanam gitu ya teman-teman ya. Bismillah, alhamdulillah. Nih bedanya sayur lalap sama yang dimasak gitu ya. Kalau segini buat lalap itu udah cukup ya, bedanya di sana. Dan juga nilai lebihnya itu kalau sayur mentah kita mudah kenyang ya, mudah kenyang, terus sebagai natur juga. Jadi bikin awet muda pekebun tuh salah satunya karena setiap saat dia mengkonsumsi sayur juga ya. Dari sebelah sini ini barisannya kayak gitu ya. Ini dari sebelah utara, tadi dari sebelah selatan ya. Ini sebenarnya udah saya akhiri kemarin. Biasa saya kalau mengakhiri tanaman kan nggak saya cabut ya, saya potong. Ternyata dia masih mau berbakti, masih mau menunjukkan aksinya, masih mau menunjukkan keindahannya gitu kan. Ya udah saya manfaatkan lagi. Terima kasih banyak ya, kenikir ya. Ini juga bayamnya udah tua banget loh, ini udah berapa kali panen tapi dia masih belum mau berhenti. Aduh, suka sayang-sayang gitu loh, padahal ini udah mulai remaja nih, udah mulai menginjak dewasa, tapi masih tetap ditemani sama bayam. Jadi alhamdulillah. Ini juga ada bayam merah, saya mau buat rempeyek teman-teman ya, bayam merah nih, bayam merah buat rempeyek. Nanti teman nonton TV atau nonton channelnya teman-teman ya. Begitu. Alhamdulillah, ini asik banget tuh, cantik. Alhamdulillah. Mau lihat semayan juga saya teman-teman ya. Sempat ada yang nanya, Bu, kalau semai sawi berapa lama? Ini hari kedua ya, jadi saya nyemai ini kemarin pagi teman-teman ya. Ini hari kedua sudah suprot nih. Nggak tahu bisa cepet banget gini nih, karena media tanam bekas ya. Media tanam bekas itu biasanya udah friendly, langsung bisa ditempatin tanaman di atasnya. Ini sawi. Kalau selada agak lama nih, kalau saya ya 4 hari 5 hari biasanya baru mulai pecah biji. Ini kalenero kayaknya. Alhamdulillah juga. Udah daun berapa ini tomatnya, minta dipindah cari tempat dulu nanti ya. Belajar berkebun di tempat nyempil ini dari Bu Nurita. Apa itu, pumpkin yang madu itu ya, botol ya. Semoga nanti bisa sampai buah di sini. Nah, lanjutkan petik-petiknya teman-teman ya. Ini ada bayam batik juga, mau saya buat peyek bayam menemani bayam merah tadi.
Begitu teman-teman, jadi begitu video berkebun saya hari ini teman-teman. Selamat menghijaukan bumi, selamat berkreasi, salam organik, assalamualaikum, bye bye.